Bapakku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Puji Tuhan, senang bertemu lagi dalam persekutuan Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Firman Tuhan pagi ini mengajak untuk menjadi bijaksana. Sebelum kita lebih dalam merenungkannya, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas persekutuan indah lewat Sapaan Teduh di pagi ini. Biarlah kinerja serta karya kami sepanjang hari ini merupakan buah kesaksian orang bijak, karena hidup menurut roh dan tidak menuruti keinginan daging. Karenanya biarlah firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di pagi ini dari Amsal 7 ayat 12. Saya bacakan dari terjemahan baru 2. Sekarang ia di jalan, sebentar lagi di lapangan, dekat setiap tikungan ia menghadang. Tema yang saya pakai, bolu tak berabu. Ini bolu, tapi yang saya maksudkan bukan roti bolu, tapi akronim. Bodoh, lugu, tak berakal budi. Saudara-saudaraku, kitab Amsal merupakan kumpulan ucapan-ucapan bijak. Kitab Perjanjian Lama ini masuk kategori kitab puisi dan contoh yang baik dari puisi Ibrani. Seperti sebuah tas yang berisikan kue-kue keberuntungan kebijaksanaan ilahi. Orang bijak memahami pentingnya memperlakukan orang lain secara jujur, adil, rendah hati, setia, bekerja keras, menghormati orang tua, orang berkuasa lainnya, dan menunjukkan keprihatinan terhadap orang miskin, serta orang-orang yang memerlukan bantuan. Karenanya, tema sentral kitab Amsal, kata-kata bijak yang dapat membantu kita dalam membuat pilihan setiap hari.
Sapaan Teduh hari ini menampilkan sosok perempuan sundal yang cari mangsa, yaitu anak muda yang masih hijau, belum berpengalaman. Saudara-saudaraku, perempuan sundal ini cari mangsa. Dengan tentunya ciri-ciri hatinya licik, cerewet dalam arti mulutnya pintar menggoda, bermanja-manja, dan tak betah di rumah. Biasanya cara berpakaiannya juga bagian atas yang terlalu ke bawah dan bagian bawah yang terlalu ke atas, sehingga terbuka di mana-mana. Khusus Amsal 7 ayat 12 menggambarkan tingkah laku perempuan sundal itu. Sekarang ia di jalan atau di lorong-lorong, sebentar lagi di lapangan atau di pasar, atau di alun-alun, di tempat-tempat umum, dekat tikungan atau di persimpangan. Perempuan sundal itu terendap-endap, mengadang dan menyasar. Anak muda yang masih hijau ini, yang tidak berpengalaman, seorang yang bodoh, orang yang sangat lugu, seorang muda yang tidak berakal budi. Karena itu saya singkatkan tadi, bolu tak berabu, bodoh, lugu, tak berakal budi. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, lalu dipegangnya lah anak muda itu dan diciumnya tanpa malu. Perempuan itu terus merayu dengan berbagai-bagai bujukan. Akhirnya anak muda itu mengikutinya seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, seperti burung dengan cepat menuju perangkap, tidak sadar hidupnya terancam. Orang bodoh yang terbelenggu. Secara sederhana, belenggu adalah sesuatu yang dipakai untuk mengikat seseorang. Belenggu biasanya digunakan oleh orang-orang yang melakukan suatu kejahatan agar dia tidak dapat melarikan diri. Dengan demikian, terbelenggu merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak lagi bebas karena kaki atau tangannya sedang terikat oleh sesuatu. Demikianlah saudara-saudaraku, digambarkan anak muda yang menikmati dosa perzinahan. Bodoh karena dengan sengaja menghampiri godaan tersebut. Memang tidak jelas motifnya, namun yang pasti anak muda lugu itu sedang menjerumuskan dirinya sendiri. Apalagi si perempuan licik ini bukan sosok yang mudah menyerah. Dia menggunakan berbagai trik dan rayuan mautnya, sehingga anak muda bodoh itu akhirnya jatuh ke dalam godaannya. Saudara-saudaraku, bagian akhir dari Amsal 7 ini merupakan nasihat yang sangat serius agar hatinya jangan membelok ke jalan-jalan perempuan itu. Jamu, jaga mulut. Jati, jaga hati. Kendi, kendalikan diri. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Senada dengan Amsal ini, Rasul Paulus pernah menulis hal yang serupa dalam Roma 6 ayat 15 sampai 23. Paulus menuliskan tentang kemerdekaan seorang anak Tuhan, yaitu ketika terbebas dari belenggu dosa. Satu-satunya yang dapat membebaskan dari belenggu dosa adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, selama kita masih hidup,
kita akan menemukan perempuan-perempuan licik. Jangan terjebak. Nasihat Amsal ini mengingatkan kita semua akan konsekuensi-konsekuensinya yang sangat mengerikan sekali. Namun saudara-saudara, kita bersyukur mengenal Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Oleh karena itu, marilah, akuilah bahwa kita bagaikan bolu tak berabu, bodoh, lugu, tak berakal budi, seperti anak muda bodoh yang terbelenggu tadi, seperti hewan atau binatang yang tidak berakal budi. Jadi saudara-saudaraku, kita sangat membutuhkan Tuhan Yesus untuk melepaskan diri kita dari belenggu dosa yang menjerat kita. Mbiring cih tiap wari gia baslau, kerbau gunduk tanduk naku teruk, si nambat pusuh anak perana bolu tak berabu. Yesus reh ngerinso biak-biak singgesu. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar mampu mengendalikan diri, menjaga hati dengan segala kewaspadaan, sehingga tidak jatuh dalam godaan yang dapat menjerat siapapun. Saat ini kami mendoakan GBKP Rungun Cijantung, Tuhan yang menolong pelayan-pelayan Tuhan, baik penatua, diaken, emeritus, pengurus PJJ, pengurus kategorial, baik KKR, Permata, Moria, Mamre, Zaitun. Secara khusus Bapak, kami mendoakan Pendeta Sahat Tarigan dan keluarga. Biarlah semuanya dapat mengendalikan diri, tetap menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Tuhan serta dengan GBKP Rungun Cijantung khususnya Permata kami. Kami doakan jemaat GBKP dimanapun berada, bahkan setiap orang yang dengan setia mengikuti sapaan teduh ini. Bapa, jikalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Bapa juga yang memberkati proses pemilihan penatua diaken GBKP periode 2024-2029. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, damai di hati, menjuah-juah kita kerina.